Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Pendidikan dan pemirsa semuanya dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel TV Pendidikan, channel kesayangan kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke pemirsa, kali ini kita akan jalan-jalan seru lagi, yaitu di Gedung Lawang Sewu. Di Gedung Lawang Sewu ini nanti kita akan belajar dan mencari tahu sejarah dan historiografi mengenai Gedung Lawang Sewu ini. Di Gedung Lawang Sewu ini nanti kita akan didampingi oleh seorang guide ya pemirsa, atau bapak juru kunci dari Lawang Sewu ini, sehingga nanti kita bisa tahu dan dapat bertanya juga mengenai Gedung Lawang Sewu ini. Untuk itu ikuti terus jalan-jalan kami di Gedung Lawang Sewu ini sampai selesai ya pemirsa, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat datang Bapak Ibu. Silakan masuk lewat sebelah sini Bapak Ibu. Untuk tiketnya tolong dipersiapkan untuk di scan. Silakan ya. Tiket jangan dibuang sebelum selesai Ibu ya. Sebelum keluar dari Lawang Sewu. Siapa tahu nanti iya door prize-nya dapat hadiah utama gratis bubuk di Lawang Sewu semalam dan hari mau. Ya, silakan. Sewu, Lawang Sewu. Kita belajar di Lawang Sewu. Monggo foto dulu, foto dulu. Iya, foto sekarang Bu. Iya, foto sekarang, jangan dulu. Iya, fotonya sekarang ya. Iya. Nyenyum Bu, nyenyum, nyenyum. Iya, nyenyum. Iya, pakai gaya Bu. Iya, pakai gaya. Selamat datang di Museum Kereta Api Gedung Lawang Sewu Semarang, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang. Iya. Ini dari sana mulai jam berapa nih Bu? Dari Surabaya Bu? Kemarin. Waduh. Oh alah, berarti wis suwi Bu ya. Iya. Ya, perkenalkan dengan saya Haryono Bu. Nanti yang menjadi juru bicara atau juru khotbahnya ya, selama Bapak Ibu semuanya berada di Museum Lawang Sewu. Terima kasih Pak. Sekarang kita masuk, mulai sekarang atau nanti Bu? Sekarang. Yuk lewat sini Bu, yuk. Rasa kesuwen Bu ya, langsung harus satu-satu sarpa-sarpa. Silakan Bapak Ibu. Iya. Nah, di sini kan juga ada maketnya juga Bu ya, untuk keseluruhan bagian-bagian dari Lawang Sewu. Silakan merapat Bapak Ibu. Rombongan dari SMP Negeri 10 Surabaya. Iya. Di depan kita ini ada maketnya bangunan Lawang Sewu untuk keseluruhan Bapak Ibu ya. Kalau posisi kita sekarang di maket ini di bangunan yang modelnya L. Yang mana? Iya, yang L yang sini Bu ya. L. Bangunan yang sekarang kita masuk ini Bapak Ibu, ini dulu bangunan yang pertama kali dibangun. Bangunan Lawang Sewu yang pertama ini dibangun mulai tanggal 27 Februari tahun 1904, selesai 1907. Untuk arsiteknya orang Belanda Bapak Ibu, yang bernama
Profesor J.R. Klinkhammer sama B.J. Oindag dari Belanda. Kulinya orang Iya, Jawa ya? iya Pak. Kulinya orang Jawa. Iya, kalau itu pasti. Iya. Sedangkan di sini juga terdapat bangunan kedua, Bapak Ibu, yang di sebelah sini ya. Bangunan kedua ini dibangun tahun 1916, selesai 1918. Untuk arsiteknya bernama Thomas Carlsen. Fungsi bangunan Lawang Sewu ini, Bapak Ibu, dulu untuk kantor pusat kereta api Belanda. Dulu kan pertama kali kereta api dibangun di Indonesia diawali dari Semarang. Makanya kantor pusatnya pun juga dibuat di kota Semarang. Sampai orang Jawa itu menyebut kereta api dengan nama sepur. Iya, sepur itu sebetulnya bahasa Belanda, Ibu, yang artinya rel kereta api. Tapi kalau leluhur kita zaman dulu bilang spur, itu karena asap pening dhuwur atau asapnya di atas banyak, makanya disebut spur. Untuk bangunan ini sendiri dinamakan Lawang Sewu karena jumlah pintunya yang banyak. Sebenarnya kalau dihitung semua total terdapat 928 pintu. Itu sudah net, Pak. Nggak boleh dinego lagi. Ya, tapi siapa tahu masih penasaran, bolehlah hitung sendiri-sendiri. Ya percaya sama saya ya, ya percaya aja. Kalau enggak saya suruh hitung sendiri. Iya. Bangunan ini dibangun juga dilengkapi dengan basement, Bapak Ibu, atau bawah tanah. Sebenarnya kalau Belanda membangun basement tersebut, fungsi aslinya itu untuk sistem fondasi dari bangunan Lawang Sewu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang penjara bawah tanah, itu cerita leluhur zaman dulu. Disebut cerita, Bapak Ibu, soalnya bukti otentiknya tentang penjara bawah tanah tersebut itu tidak ada. Makanya disebut cerita leluhur zaman dulu. Biarpun Jepang yang dituduhkan terbukti menduduki Lawang Sewu ini. Waktu kependudukan Jepang, Lawang Sewu ini namanya diubah menjadi Rikuyu Kyuku. Itu nama kantornya Jepang saat itu. Wangel ya Pak ya. Iya. Lah ya. Rikuyu Kyuku. Ya saya belajar 3 tahun Bu, tapi nggak bisa jelas. Nah, di sini Pak Bu, sewaktu di zamannya Jepang pernah terjadi peristiwa penting yang viral dengan nama pertempuran 5 hari kota Semarang. Dulu perang terjadi di depan Lawang Sewu tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945 antara pemuda Semarang melawan tentara Komutai Jepang. Korbannya itu dulu banyak sekali Bapak Ibu. Jasadnya sebagian dimakamkan di jalan depan Lawang Sewu atau di halamannya sini. Baru tahun 1975 makam yang di depan Lawang Sewu dipindahkan ke depan Polda Jawa Tengah, Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Pahlawan yang gugur saat itu bernama Dr. Karyadi, yang sekarang namanya jadi nama rumah sakit di Semarang, rumah sakit Pak Dokter. Iya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak, gak ada namanya Pak. Iya, iya karena zaman dulu kan. Itu sudah diambil semua atau masih ada yang sisa? Ya mungkin dagingnya sewu. Ibu ini anak, ya pasti sudah lah Bu, sudah diambil semua Bu, dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Karena kan pahlawan-pahlawannya zaman dulu tanpa ada mereka mungkin juga masih sama kayak dulu Bu ya. Kita juga merasakan saat ini, sekarang tinggal menikmati saja. Tujuannya Belanda bangun ini buat apa? Fungsinya kantor pusat kereta api Belanda Pak. Soalnya ada teman saya yang usaha kos-kosan dan seperti itu. Oh gitu. Monggo Pak, kalau mau dipakai nanti seminggu. Lah Pak, aku kerja di Pak. Kita lanjut Pak mungkin. Monggo kita lewat sini, kita lewat sini. Ya silakan. Iya. Kenapa begini? Silakan Bapak Ibu. Untuk bangunan yang sekarang kita masuk ini Bapak Ibu dulu dibangun tanpa menggunakan semen. Iya, pakainya batu bata merah ditumbuk, pasir dan kapur. Orang nganggo lem uko loh Pak.
Iya, pakainya hanya itu Pak. Ya alhamdulillah Pak, ini sebagai buktinya. Dan hampir semua material bangunannya didatangkan dari Eropa Pak. Yang dari Indonesia hanya batu pondasi, pasir, dan kayu jati. Semuanya kecuali cat yang berwarna putih. Batu bata yang berwarna kuning ini batu bata aslinya dari Belanda. Iya, ini masih aslinya Pak Bu, belum diganti sampai sekarang. Untuk lantai yang kita injek pun ini juga ubinnya masih asli, pemasangannya untuk ornamennya ini juga masih aslinya. Batu batanya kok ada ini? Kayak ada marmernya. Gelasnya apa? Itu dinamakan batu bata berglasur Pak. Batu bata tersebut didatangkan dari daerah Venlo, Belanda Pak. Setiap batu bata tersebut ada stempel nama daerahnya yaitu Venlo. Venlo, kota Venlo Pak. Itu berdekatan sama Jerman. Iya. Ini kereta api asli buatan Jerman tahun 1907 Pak. Dulu pernah digunakan di Indonesia jurusan Semarang Blora Jatirogo. Terakhir di tahun 1980-an. Dan di belakangnya ini ada monumen Bapak Ibu. Itu monumen makam korban pertempuran 5 hari kota Semarang. Monumen tersebut dulu letaknya di jalan sana. Tahun 1975 sekaligus makamnya dipindahkan, monumennya dimasukkan di dalam sini Pak. Ya, depannya sekarang sudah jadi jalan raya semua. Dan untuk rel kereta apinya juga sudah ditutup, dulu letaknya di jalan depan ini. Namanya tram uap. Kalau di Semarang tram uap Pak Bu, biarpun cikal bakal ada kereta api, di sini adanya tram uap. Kalau di Surabaya adanya tram listrik Bu ya. Surabaya, Jakarta adanya tram listrik. Soalnya dulu sudah dari zaman dulu Pak Bu, kalau Semarang tuh terkenal banjir. Iya, makanya sampai ada lagunya Bu ya. Semarang kali ini banjir. Iya. Ojo sumelang, ojo kuatir. Iya, kita lanjut. Kok nggak ngantuk? Ya. Ini Pripun Pak? kereta api yang ditumpaki Hitler dari Jerman. Ini didatangkan lagu dari Jerman. Hitler numpak ini dulu. Nah ini mau dijual, monggo tak jadi dijual niki sing ireng Bu nggih, tapi nek sing putih ampun. Nek sing ireng monggo nek ajeng dijual. Besi ya, Bu. Baja. Lah nyuwele piye? Nah, ini tempat penyimpanan uang zaman dulu Bapak Ibu ya. Jadi tempat penyimpanan uang alias brankas ya. Brankasnya di zaman perkantoran kereta api Belanda. Oh, Bapak Ibu, kita lewat sini. Mas, bangunan setinggi ini, apa konstruksinya ada otot-ototannya? Ada kurangannya? Kalau bangunan ini Pak, semuanya menggunakan sistem batu granit. Ini batu granit Pak. Karena bangunan ini nggak pakai semen. Untuk atasnya ini menggunakan baja, kalau itu tetap. Besinya ada di dalam. Ini kalau yang di sini enggak. Yang foto di bawah. Tidak ada Pak. Monggo foto di sini Mas, yang duduk, ya dimulai dari tangga nomor 5 ke atas. Monggo. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, kalau sudah kita turun sini Bapak Ibu ya, rombongan SMP Negeri 10, kita turun sini, kita turun lagi menuju lokasi ibu-ibunya. Soalnya ini perjalanan belum seberapa waktu ya, ini masih memerlukan waktu 3 hari lagi ya. Indonesia dengan kampus. Biar gampang ini. Apa tapi?
Maksudnya dibangun pintu banyak tuh Oh apa? iya. Londo itu. Oh iya, tadi tanyakan nanti ya. Biar apa ya? Oh, maksudnya londo. Lamun wakil. Nah, ini ada fotonya. Jadi gedung ini kan dibuat dengan jumlah pintunya banyak Bu ya, biar sirkulasi udaranya biar bagus. Yuk, khusus rombongan SMP Negeri 10 silakan boleh masuk semua. Iya, SMP Negeri 10, iya, silakan merapat untuk SMP Negeri 10. Pangeran Raffles ya. Iya, kenal ya, kenal ya. Raffles? Oh bukan Raffles apa? Bukan kenal berarti aku. Ibu sering ngucapin kalau itu. Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Iya. Iya. Bukan bos. Monggo Bapak Ibu khusus rombongan silakan merapat khusus rombongan SMP Negeri 10. Tuan. Iya. Ini bernama Kolonel Van der Wijk Pak Bu. Ini orang Belanda pertama kali yang mengusulkan pembangunan jalur kereta api di Indonesia. Kalau yang pakai jubah ini bernama Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Ini yang memprakarsai kerja Rodi. Ya, ini fotonya waktu terjadinya kerja Rodi Pak Bu. Pembangunan jalur kereta api dari Semarang sampai Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tahun 1868. Seperti ini Pak Bu. Diawasi. Iya Pak. Oh, kalau nggak diawasi lumpuh Pak. Oh namanya Samarang, Iya. bukan Semarang. Iya. Samarang. Aslinya namanya Samarang. Diambil dari nama pohon asam arang-arang. Pohon asam jarang-jarang. Iya. Karena orang Jawa menyebut asam dengan nama asam jadinya Semarang. Nek Surabaya dari apa Bu? Kalau ini ya Sembrono, asamnya kental. Surabaya Bu ya. Surabaya. Majapahit yang di atas. Apa bedanya? Curahnya itu. Pak iki dituturi iki maca buku. Bapak Ibu, jadi di sini ada model karcis kereta api jadul Pak Bu ya. Iya, karcis ini dipakai mulai tahun 1867 sampai 2009. Iya, tiket kereta api Pak, peron Pak, peron. Iya, peron. Sampai 2009 tiket kereta api yang modelnya seperti ini dipakai di Indonesia. Bapak Ibu, yang di sebelah kiri saya ini ada dua sekali ya. update ya. Ini Cetak tiket. kalau zaman dulu kecil buatan Swedia dan yang besar itu buatan Jerman. Peronnya. Ini kartu untuk masuk ke peron. Peron itu apa ya? Loket. Mau masuk ke stasiun. Ini Stasiun apa, itu Bu? rumah ini. Anu tempatnya. Raknya Oh, ini pakai peron. karcis. Isinya nggak ada anu ya, logaritma nggak ada ya.
pakai setruk. Pipolondo isinya. Ping poro lan sudo. Ini kalkulator. Iya kalkulator. Alias alat Itu mesin ketik. Kalkulator. Oh sama juga. Kalkulator. Alat hitung. Oh iya. Bila memegang kaca pak. Ini model-model kereta api uap yang pernah ada di Indonesia, Pak Bu. Sekarang sebagian banyak ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Ini juga ada fotonya untuk wisata kereta api yang di Ambarawa, Pak Bu. Stasiun. Loh nanti. Loh, mana tadi? Monggo silakan Bapak Ibu rombongan dari Surabaya kita lanjut ke bangunan kedua. Nanti kita ngintip-ngintip pintu masuk dari bawah tanah. Monggo Bapak Ibu rombongan dari SMP Negeri 10 Surabaya. Kita lanjut. Wes tekan kono, Bleng. Pas Bleng. Iya, balik. Dadah. Silakan Bapak Ibu untuk rombongan dari SMP Negeri 10 Surabaya. Nah, kita sudah berada di bangunan kedua Bapak Ibu. Untuk bangunan yang sekarang kita masuk ini dulu dibangun sudah menggunakan semen dan materialnya pun juga sudah dari Indonesia sendiri. Iya, ini pintu masuk dari bawah tanah Pak Bu, silakan dilihat dari situ. Silakan hanya lihat saja dari pintu masuknya saja, soalnya di dalam itu ada airnya mencapai seleher kodok Bu. Ini yang tembus pelabuhan itu, Pak. Iya, siapa yang bilang? Coba. Yang bilang siapa? Kalau di Semarang ini Awas. antara bangunan satu sama yang lainnya pun itu tidak tembus. Ini loh banyu. Ketok. Oh iya ada air. Selutut. Nah, itu padang Ada itu. air ada penampakan. Ada uang koin. Uang koin. Ini berfungsi untuk pondasinya Lawang Sewu juga sistem pendingin atau pelembab bangunan. Seluas bangunan ini makanya di center aja biar kelihatan. Jadi itu turun ke kanan luasnya seluas bangunan ini. Di dalam pondasinya bangunan Lawang Sewu. Tujuannya untuk Sistem pondasi bangunan juga pelembab. banyak nyamuknya. Nyamuk juga harus ada cahaya. Kalau tanpa cahaya nggak bisa kan? Nabrak. Enggak lah, memang nggak ada. Memang harus apa itu ada cahaya kalau di bagian. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada nyamuk. Itu air bersih. Ya, nggak usah, itu keluar terus dengan sendirinya kok. Iya, yang lain nggak pada ikut nih ya. Iya. Bu, mau naik ke lantai 2? Iya. Oke, yuk silakan rombongan SMP Negeri 10 Surabaya
Kita naik lewatnya khusus tangga naik. Nah ini tangga khusus naiknya Bu ya. Naiknya di posisi sebelah kiri. Karena tangga ini dibuat khusus untuk naik, ininya juga nggak begitu tinggi-tinggi. Jadi kalau naik enak Bu. Iya. Monggo kita naik, silakan. Hati-hati Bu. Monggo rombongan SMP Negeri 10 Surabaya. Senyum. Iya, mana tulisannya Lawang Sewu mang lho, Bi. Ya, silakan Ibu. Ya, ini salah satu ruangannya di bangunan kedua. Ini ruangan yang menyerupai gerbong kereta api, Pak. Satu sama lain saling berhubungan bukan sama pintu. Di toko semua Bu ya. Oh iya. Iya, kayak cermin. Cermin. Iya. Kita ke sebelah sini Bu. Kita lihat pemandangannya. Nah, Karena yang mampu gimana Bu? itu yang namanya lingkungan itu zaman dulu yang punya cuman Eropa Bu. Itu struktur Art Deco namanya. Iya, betul sekali Bu. Juga untuk ini kan kalau bangunan depan ini perpaduan dua budaya, budaya Jawa dan budaya Eropa. Untuk pintu-pintu ini budayanya Semarang Pak Bu. Satu kotak ini dua pintu. Kalau gawangnya atau lubang pintunya ada 425. Ya, kita lanjut Ibu. Monggo kita lanjut untuk rombongan SMP Negeri 10 Surabaya. Untuk bangunan yang di tengah itu dulu fungsinya untuk percetakan tiket kereta api nih Bapak Ibu. Jadi untuk percetakannya dulu tiketnya tadi kertas loh Bu, kertas karton Kertas. itu. Dulu pembuatan tiketnya juga di sini. Silakan ke arah sini Bapak Ibu. Nah ini kita sudah berada di salah satu ruangannya di lantai 2 bangunan kedua Ibu. Kalau ini bekas aulanya, ini untuk tempat pertemuannya pejabat-pejabat kereta api Belanda saat itu. Dan untuk sebelahnya sekarang sudah jadi bangunan-bangunan bertingkat. Itu baru ya, bukan ya? Maksudnya? Oh, kalau bukan. dulu nggak Beda. buat landasan. Landasan pesawat. Di sini tuh yang sering diputar tuh filmnya malah berbau sama kota Surabaya loh. Pasar Turi, sepanjang jalan yang apa itu bangunan-bangunan tua itu kan dulu ada rel untuk kereta listriknya. Itu videonya ada di sini Bu. Iya. Videonya di sini komplit malah kota Surabaya banyak. Aneh ya. Soalnya zaman dulu nggak bisa dipungkiri Surabaya itu kota besar sudah dari zaman dulu. I love Surabaya. I love Surabaya. Tapi nggak meninggalkan tentang Semarang. Ya, I love Kenapa Semarang. yang punya apa yang mempunyai julukan Little Netherlands hanya Semarang, biarpun kota kecil, Sip. Jakarta lebih besar, Surabaya lebih besar. Iya Hidup kan? Semarang. Iya Bu.
kereta pertama kali di Semarang. Dijuluki apa Pak? Little Netherlands. Little Netherlands. Ya. Little Netherlands. Neverland. Ya, wis Netherlands Belanda. Belandane cilik lah ya, Belanda kota kecil. Belanda cilik. Ya, kita lanjut lagi Pak tanya. Ini kan Tanya. gedungnya banyak ya. Nah, itu kira-kira pegawainya itu sampai berapa ya? Pegawai untuk Ya, kereta api. kita hitung satu dulu Bu, itu manjat tangga satu ya. Bukan satu. sekarang, dulu. Iya. Kalau dulu ya kurang banyak sekali Bu, cuman untuk data validnya tentang jumlahnya itu tidak ada Ibu. Makanya kami nggak berani bilang menyampaikan sekian nggak boleh Bu, karena harus ada bukti otentiknya. Pokoknya ya di atas 100 lah. Ya, di atas 100 ya. Contohnya satu itu tadi. Nah, kita lanjut Bu ya. Iya. Nah, ini Bu untuk inspirasi Bu. Sistem jendela lawang itu bukanya di atas Bu ya. Nah, atas ke dalam. Ini untuk keamanan, nggak gampang dimasukin orang. Betul. Anak-anak nggak gampang kejedut kepalanya Iya, Bu. betul. Suami kemalaman nggak bisa masuk lewat jendela. Benar Bu ya? Yo, iya. Oh, ngono Bu. Waduh lah kowe. Waduh. Yuk kita lanjut lagi. Nggak usah pasang teralis Bu. Karena kalau kita pasang teralis itu secara tidak langsung bikin penjara sendiri. Di saat dapat musibah tuh susah keluarnya. Berarti ini jendelanya juga semuanya Iya, kalau lihat kacanya yang masih bergelombang kayak air, berarti kaca itu kacanya Belanda. Iya betul. Ini kayak ada air-airnya. Iya, kalau yang sudah bening sudah diganti. Ini Itu apa? dipasang di Lawang Sewu karena Semarang itu terkenal dengan pangan. Bukan. Iya ini bukan. Ini Belanda. Ini yang Belanda. Oh, perbedaannya itu. Tapi kalau model begininya sudah dari bendala. Iya, bendala. Iya. Bendala. Pak, Bu, Selawang Sewu ini hanya terdapat 3 bagian toilet atau kamar kecil. Ini salah satunya. Toilet itu orang zaman dulu kalau bikin pasti letaknya di belakang dan terpisah. Iya. Karena secara tidak langsung, toilet sumber penyakit jangka panjang juga sumber negatif. Iya. Dan juga sumber dari istilah kata tak ke belakang dulu. Pernah nggak nyari sumber kata itu? Nggak pernah kan? Nah iya, sumber kata dari kata tak ke belakang dulu karena semua toilet pasti letaknya di Di belakang. belakang. Ya, kita lanjut ya Bu, kita turun lagi ke lantai 1 J. Ini atas apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Digunakan bekas gudang tempat penyimpanan arsip. Oh, tempat penyimpanan arsip-arsip di lantai atas. Iya. Di atas lagi direnovasi Bu ya, untuk pembenahan. Kita antri dulu turunnya. Nah ini Bu, ini yang saya bilang tadi kan tangga khusus naik itu sendiri, tangga untuk turun juga sendiri. Dari zaman dulu Pak ya? Iya, Gitu ya? iya, Naik. sudah dari zaman dulu. Biar enggak, iya tabrakan Bu, soalnya bahaya Bu. Iya, iya. Nah, tapi kalau semuanya dijalani dengan enak nggak terasa Bu. Nek gerundel ya tambah raina ya, kesel mesti tiba nih. Iya, tapi kalau semuanya dijalani dengan enak tuh luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau turun ke tangga ini ada pantangannya. Kalau turun jangan nengok ke belakang. Ya. Oh saya nggak boleh ya? Nggak boleh, jelunguk kok sampean. Iya, betul. Habis kanan terus kiri Bu ya. Itu Pak Wik, itu sama dengan tutorial nenek ondo. Oh iya. Kerjane karo guyon kan yo menak. Nggih, Pak. Nah, iya. Pak ini kok bikin kenapa, Pak? Gimana? Pakaian dilewati. Ini Bu, wah kemarin saya lapar Bu. Tak cokot. Bu, boten betok brem ini. Waduh, tiwas aku main jaluk brem. Kita sudah turun. Iya, kita. Wow,
lumayan luas sekali. Olahraga. Kita kemana lagi, Pak? Boleh, Man. Monggo, Ibu, ini ada tempat parkir atau rak sepeda yang dulu digunakan untuk parkir sepeda dengan jumlah banyak, Ibu. Ya, kalau ke bawah nggak enak, bukan nggak bisa kan? Ke atas ini Pak, tengahnya loh Pak, tambahan. Jadi saat ini memang rak sepeda zaman Belanda seperti ini, Pak Bu. Satu rak ini bisa untuk parkir 22 sepeda ontel. Kanan 11, kiri 11 dengan posisi seperti itu. Ya, coba dihitung Bu dari jarak dekat biar nggak penasaran. Monggo. Iya, iya. 11 dua kali. 11, ya sih 2 kali. 11 kiri 11. Loh, ini loh Bu tempat parkirnya. Pak, ini pakai pengunci, Pak? Enggak. Enggak ya. Loh Pak, gak gelondor ke bawah tak Pak? Alhamdulillah belum. Kalau ditarik belum. Oh. Loh enggak, maksudnya kalau ditarik gini kan harus ada penangnya Iya. supaya nggak mau ke bawah. Ya itu yang pojok kan nggak ditali. Yang sana satu lagi itu kan nggak ditali sepedanya kan. Oh iya. Coba di shoot itu bagian bawahnya. Nah, Nggak ada pengunci. Nggak ada kuncinya ini. Kok bisa ya tapi ya? Bisa ya. Karena ini. Mikirnya pinter termasuk. Oh, mungkin dikasih Iya. jeglong dikit gini Iya. loh ya ke atas. Iya. Pikiran kita kan mesti delontor ini. Makmur, penuh inspiratif. ini Pak. Nanti sepeda Monggo, Bapak Ibu kita lanjut yang ya. banyak. Iya. Iya. Gimana caranya sepeda Satu ontel besi, yang bisa di- batang besi itu satu sepeda Bu. Nah contohnya kan sudah ada kayak gitu. Iya, satu besi satu Bu, bukan dua. Ya, kanan 11, kiri 11. Oke Bu ya, sudah ya. Iya. Oke, kita lanjut. Monggo, kita lanjut lagi. Ya di sebelah kanan kita ini Iya. ada. Iya. Ini khusus ahli hisab Pak ya. Iya, ahli hisab. Monggo Pak. Oke, ajak-ajak toh Pak. Monggo, ibu-ibu kita lanjut lagi ke bagian tengah yuk. Iya. Sudah berbunga. Nah, Nggak kenangan. silakan rombongan dari SMP Negeri 10 Surabaya. Silakan. ini contoh batu Oh, batanya bata. ya, yang warna kuning itu kan nempel Yang di- tadi itu ya, Pak. Iya. Nih Bu, contoh batu batanya. Ini untuk tuas wesel untuk memindah rel Bu. Ini contoh-contohnya kunci. Ini untuk memindahkan rel. Itu untuk memindah rel kereta Rel api. kereta api. Namanya tuas wesel. Tuas wesel. Kalau ini Ya. Pak, rem ini ya, Ini Pak? juga sama. Oh, sama tuas ini. wesel. Tuas wesel. Iya. Wesel. Bu, jadi zaman dulu kan kalau kereta api itu kan jalurnya satu Satu. kan. Kalau simpangan digeser dulu pakai ini masuk stasiun, baru digeser lagi pakai
Tuas itu jadikan stasiun, kenapa relnya itu banyak Iya. kan? Nah tujuannya untuk tersimpan. Oh, begitu. Betul Bu. Ini foto-foto waktu renovasi. Ini apa, Pak? Oh. Bata merah campuran. Kalau untuk diganti itu tidak hanya untuk beberapa pada diperbaiki. Iya. Ini gentengnya. Silakan Ibu rombongan dari Musiknya aku. Itu nggak bunyi. Musik kayak manual. Oh, belum digital ya. Cetakan tiket kereta api. Tiket kereta api ya. Cetakan tiket kereta api yang utama tadi, yang pertama kita Nama yang ada. Pokoknya ciri khas Bata Kuning itu bangunan utama. Yang ini bangunan kedua. bangunan kedua itu bangunan apa? Sama juga untuk Difungsikan kantor perusahaan perusahaan kereta api ya. Ya untuk karena bangunan tambah. Ya, yang kecil ini bangun Percetakan. percetakan tiket. Pak, yang di atas itu kecil-kecil terus termasuk itu juga apa, Pak? Loteng. Oh, loteng. Kalau orang itu ya. sekarang kan menyebutnya rooftop kan. Rooftop. Itu untuk gudang, tempat Bukan penyimpanan untuk arsip. tempat asap itu bukan ya? Bukan ya? Nggak pakai asap. Tidak pakai ada. Panas ruangan ikut apa? Enggak, inilah. Itu kalau itu kan cuma tempat tinggal. Nah kalau ini kan kantor, malamnya nggak dipakai. Ya. Mbaknya sudah. Ayo joget. Saya belum, ini masih dites katanya. Oh, dites. Jembatan Merah ya baru saja ya berlalu. Boleh Ibu? Iya, Ibu cantik. Dari mana ini Ibu? SMP 10 Surabaya. Wih, jauh sekali. Mau Ibu mau nyanyi boleh? Iya, ini ada Ibu cantik. Dengan Ibu siapa ini Bu? Bu Maria. Bu Maria, iya dari SMP 10 Surabaya. Yuk SMP 10 Surabaya merapat semuanya ke sini yuk.
Dumai. Iya. Pak Sumantri. Iya, Ya. dari Ibu Maria. Satu persatu. Jangan lupa sawernya. Iya, tenang aja ya. Iya. Juga masih ditawarkan siapa lagi? Monggo Bapak. Bapak, ya ini. Pak Mantri. Pak Mantri. Pak Sumantri, ya. Pak Sumantri, saya tukang suntik loh tuh. Enak sekali. Ya. Karena dari Surabaya. Ya. Tapi disocokkan dulu ya. Bagus nih. Surabaya. Membayang pelangi beraneka warna, menantikan sang Dewi turun bermandi di laga dewa. Untuk bunga semerbak mekar menyebar wangi, untuk menyambut Dewi Murni turun belangi di laga dewa. Dewi Murni berkembangkan sutrahu, melambai meriah rasa, semerbak memenuhi angkasa biru.
membayang langit beraneka warna, menantikan sang Dewi Murni turun bermandi di telaga dewa. Untuk bunga semua semerbak mekar menyebar wangi, untuk menyambut Dewi Murni bertitik pelangi turun mandi. Kami panggilkan Ibu Mei. Iya, Dewi Murni baru saja berlalu ya, keren. Pancen ayu ya, Sumi. Nyawer, ayo. Ya, terima kasih Bapak. Diganti Madu Ngawi ya. Madu Ngawi ya, ya, keren ya. Sumi ini pun pindah Pak. Sumi, Sumi. Mungkin kami Sumi ini. Iya. Yuk Surabaya digoyang. Biyen aku duwe pacar. Ayo dipakai. Sama Madri, sama Bu Madri. Bu Yuli, Bu Yuli, Bu Yuli, Bu Yuli. Ayo bentar.
didampingi. Wow. Om Bian, ayo Des. Baras, goyang. Oke. Ayo, belum mau. Demi konten. Bu Linda turun, Bu Linda. Entah. Kita selanjutnya kemana, Mbak? Selanjutnya kita akan mengunjungi Kota Tua Semarang. Semarang. Ya, nanti ada gereja, gedung, dan lain-lain. Di situ juga ada coffee shop gaya Belanda. Oke, Ya. nanti kita coba. Di rumah-rumah Belanda juga asli, bukan buatan. Jadi itu asli, sudah dibangun sejak zaman Belanda. Oh, berarti nanti di sana juga banyak spot-spot foto yang keren Iya, ya? pastinya. Pastinya. Oke, Let's see you go. there.